Halo sobat, selamat datang di channel Dunia Belajar. Sesuai judul, hari ini kita akan membahas prediksi soal tes potensi skolastik SBMPTN 2020. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tentukan nilai Y pada gambar berikut. Ada angka 4, 5, 6, 7, 22. Dan di bawahnya ada angka 5, 6, 7, 8, dan Y. Di soal nomor 1, kita harus mencari berapa nilai dari Y. Oke, jika kalian ingin mengerjakan terlebih dahulu, silahkan pause videonya. Oke, kita bahas ya. Dari angka 4 dan 5, ini terdapat selisih 1. 5 dan 6 juga selisih 1. 6 dan 7 selisih 1. Tapi dari angka 7 ke 22 mempunyai selisih lebih dari 1. Sehingga plus 1 bukan pola yang diinginkan. Jadi bagaimana cara mencari Y? Kita coba menjumlahkan. 4 plus 5 plus 6 plus 7, ternyata hasilnya 22. Jadi di deretan yang kedua kita tinggal menjumlahkan 5 plus 6 11, 7 plus 8, 15. Jadi Y jawabannya adalah 26. Nah, soal-soal seperti ini kalian harus sering berlatih karena pola-pola bilangannya pasti dibuat berbeda dan kadang lebih rumit daripada soal nomor 1 ini. Oke, paham? Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ada angka 794, 36, 502, 453. Baris yang kedua ada 25 dan 172. Baris yang ketiga 203, Y dan 158. Nah, pola ini lebih sulit dari pola yang pertama. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian bisa pause dulu ya jika kalian ingin mengerjakan soal nomor 2 terlebih dahulu. Oke, sekarang kita bahas ya. Pembahasan soal yang nomor 2, di baris pertama ada angka 794, 36, dan 502. Jika 794 dikurangi 36 hasilnya bukan 502. Jadi, bagaimana cara mengerjakannya? Setelah saya lihat, jika 794 kita tambahkan 502, hasilnya 6, 9, 12. Nah, di sini ada angka 6, sama dengan akhir angka yang ada di tengah. Jadi, patokan kita adalah angka yang di tengah, karena yang dicari adalah huruf Y-nya. Untuk baris yang kedua, ini baris yang pertama. Baris yang kedua ada angka 453 ditambah 172, hasilnya 5, 12, 6, 625. Hasilnya sama 5-nya kan? Lalu apa hubungannya ini dan ini? Coba kita akar. Akar dari 1296. Kalian sudah tahu kan cara cepatnya mencari akar? Kita bagi 2. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 12? Pasti 3 kan? Hasilnya 9. Angka kuadrat berapa yang dikalikan belakangnya 6? Ada angka 4 dan angka 6 itu sendiri. Karena hasil 9 ini kurang dari 12, maka kita memilih angka yang besar. Jadi akar dari 1296 adalah 36. Oke, yang 625 kita bagi 2 gini. Angka di belakangnya ini harus 2 karena di akar 2. Berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 6? Pastilah 2. 2 kali 2, 4. Yang belakangnya akhirnya 5, yang dikuadratkan yaitu 5. Jadi jawabannya 25. Lalu baris yang ketiga caranya juga sama.
biar tidak bingung. Baris yang ketiga, 203 ditambah 158. 11, 6, 361. Berapa akar dari 361? Kita bagi ya. Angka di belakang harus ada 2 angka. Berapa dikali berapa yang hasilnya 3? 1 kali 1. Yang mendekati kan? Nah, berapa kali berapa yang di belakangnya angka 1, atau kuadrat berapa yang belakangnya angka 1? Pastinya angka 1 dan 9. Kalau 9 kan 81. Nah, karena angka 2 ini kurang dari 3, maka yang dipilih adalah angka yang besar. Jadi, akar dari 361 adalah 9. Jadi, jawaban Y adalah 19. Gampang kan? Jadi kalau pola bilangan seperti ini, kalian harus lebih rajin untuk belajar mengerjakan soal-soal agar kalian terbiasa dan mengerjakannya dengan cepat. Kita lanjut ke soal yang nomor 3 ya. Soalnya ini termasuk soal pola bilangan, tapi bentuknya berbeda, yaitu bentuk huruf. Ada huruf E, H, K di baris pertama, baris kedua K, K, O, dan baris ketiga ada I, N, dan titik-titik. Kita harus mencari titik-titik ini ada huruf apa. Nah, kita bisa mencari dengan cara mendatar atau ke bawah. Kita coba mendatar dulu ya, kita ke kanan. Antara E dan H ada jarak berapa? E, F, G, H 3. Coba kita lihat antara H dan K 3 atau tidak. H, I, J, K. Wah, benar, ada 3. Lalu kita lanjut ke baris kedua. G ke K. G, H, I, J, K. Ada 4 angka atau ada 4 lompat. K ke O apakah 4 juga? K, L, M, N, O. Betul, ada 4 lompatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa jika di baris pertama ada 3 lompatan, baris kedua 4 lompatan, berarti baris ketiga 5 lompatan. Apakah benar? I, J, K, L, M, N. Wah, benar, ada 5 lompatan. Berarti N 5 lompatan, N, O, P, Q, R, S 5 lompatan, berarti jawabannya S. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ada angka 4, 10, 22, 46, titik-titik. Ada angka 5, 11, 23, dan titik-titik. Di sini sama seperti yang tadi, ini adalah pola bilangan. Kalau kalian mau mengerjakan terlebih dahulu, skip dulu videonya ya. Kita bahas antara 4 dan 10 ini mempunyai jarak 6. 10 dan 22 jaraknya 12. 22 dan 46 jaraknya 24. Jika kita lihat pola yang ini seperti 6 dikali 2, 12 dikali 2. Kita lihat dulu di angka yang sini. Ini kembali kecil lagi angkanya. Kita lihat apakah polanya sama dengan antara 4, 10, 22 atau bukan. Ya. 5 ke 11 tambah 6. 11 ke 23 tambah 12. Berarti polanya sama kan? Jadi kita kali 2. 24 dikali 2 sama dengan 48. Jadi 48 ditambah 46. 8 tambah 6, 14. 96.
Nah, ini kita isi 94. Jadi yang ini kita kali 2, 23 ditambah 24. Jawabannya 47. Jadi jawabannya 94 dan 47. Gampang kan? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 5. Bilangan 2 pangkat 48 min 1 dapat dibagi dua angka antara 60 sampai 70. Bilangan tersebut adalah, jadi kita harus mencari dua angka yang dapat membagi 2 pangkat 48 min 1. Nah, contoh sederhana, kita dapat mengetahui angka baginya dengan cara menyederhanakan. 4/8 dibagi berapa? Hasilnya 1/2. Jadi kita harus menyederhanakan agar tahu pembaginya. Jadi ini dibagi 4, sama halnya dengan ini. Oke, ingat bahwa A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Ini acuan kita. Maka kita sederhanakan ya. 2 pangkat 48 min 1 sama dengan 2 pangkat 48 dibagi 2, 24 min 1 dikali 2 pangkat 24 plus 1. Nah, ini masih belum sederhana, kita sederhanakan lagi ya. Kita ambil yang bagian depan. Yang bagian belakang tetap ya, karena yang dicari adalah minnya. Jadi yang lebih gampang kita pakai yang min. Kita bagi lagi, 24 dibagi 2, 12. Jadi 2 pangkat 12 min 1 dikali 2 pangkat 12 plus 1. Tetap dikali 2 pangkat 24 plus 1. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi 2 pangkat 12 ini 12 nya dibagi 2, berarti 2 pangkat 6 min 1, 2 pangkat 6 plus 1. Jangan lupa ini ditulis juga. Plus 1. Nah, kita sederhanakan lagi atau tidak? Kita lihat. 2 pangkat 6 itu berapa? 2 pangkat 6 itu 64. Jadi kan sudah di antara 60 dan 70. Jadi 2 pangkat 6 kan 64 dikurangi 1. Ini 64 ditambah 1. Ini tetap ditulis ya. Maaf salah. 2 pangkat 12 plus 1. 2 pangkat 24 plus 1. Jadi 64 dikurangi 1, 63, 64 ditambah 1, 65, dan dikali 2 pangkat 12 plus 1, 2 pangkat 24 plus 1. Jadi kesimpulannya 2 pangkat 48 min 1 dapat dibagi dua angka antara 60 dan 70, yaitu 63 dan 65. Abang banget kan? Ini adalah poin pentingnya. Jangan sampai lupa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya.